Bapak Ibu, jangan melihat jumlahnya saja yang ada. Tidak usah kita berpikir. Kalau dulu saya berpikir, aduh ini gimana Tuhan, bagaimana ini Tuhan. Tuhan bilang tidak usah. Ya, kau pikirkan begitu. Yang penting aku berkenan. Itu yang paling penting. Untuk apa jumlahnya banyak? Untuk apa mujizat-mujizat yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan? Semua terjadi mujizat. Tapi Tuhan bilang, enyah engkau aku tidak pernah kenal. Untuk apa kehebatan kita? Untuk main musik, main nyanyi dan berkhotbah semua bagus. Tapi satu kali saat kita ketemu dengan Tuhan, Tuhan bilang, enyah engkau aku tidak pernah kenal. Itu yang paling berbahaya. Cukup apa yang Tuhan sudah berikan. Yang penting Tuhan sertai. Yang penting Tuhan sertai. Yang paling penting itu Tuhan sertai. Ya, kehidupan kita dalam 1 minggu ini Tuhan sertai. Pelayanan kita dalam 1 minggu ini Tuhan sertai. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di gereja semuanya Tuhan sertai. Kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan Tuhan sertai. Yang pertama kali kita diberikan kesehatan yang baik, itu dulu. Kalau kita semua mempunyai kelimpahan, kita semua punya pelayanan yang besar dan lain-lain. Tapi kalau Tuhan tidak sertai juga percuma. Besar, kaya, itu manusia bisa saja dengan caranya, kekuatan sendiri. Tapi biarlah kita layani ya dengan penyertaan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak kepada Bapak Ibu membukakan ini kebenaran firman Tuhan yang Tuhan titipkan kepada saya. Sebenarnya sudah 1 bulan saya mau sampaikan. Tapi waktu mau sampaikan, Tuhan bilang tidak. Mau sampaikan lagi, Tuhan bilang tidak. Tidak. Loh, maunya apa? Tuhan bilang, saat ini engkau akan menyampaikan. Loh Tuhan tidak semua datang bagaimana? Ya itulah mereka yang beruntung yang dapat. Yang tidak beruntung ya sudah. Biar pagi hari ini kita dengar baik-baik firman Tuhan ini. Saya ajak kepada Bapak Ibu membukakan di dalam Matius 7. Ayatnya yang ke-15 kita baca di dalam satu perikop. 15 sampai dengan 23. Matius 7 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 23. Semua ya sudah dapat. Oke, siap-siap kita membacakan. Ya. Matius 7 ayat ke-15. Hal pengajaran yang sesat. Sekali lagi, hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tangkap baik-baik firman Tuhan ini. 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? 17, jemaat 1, 2, 3. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18 sama-sama. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dibuang ke dalam api. 20 sama-sama jelas, saat dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23, ayo sama-sama yang keras.
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sudah membaca firman Tuhan, teristimewa membaca. Kalau sudah membaca pasti kita mendengar. Sudah mendengar pasti firman itu sudah masuk di dalam hati kita. Yang sudah masuk dalam hati yang Tuhan minta kita melakukannya. Jangan sampai kita membaca, mendengar dan tidak simpan dalam hati dan tidak melakukan. Orang bilang jalat. Pak, bosan kata jalat. Tapi jalat itu ada bahasa Hokkien lang. Ya. Waduh, apes macam begini. Jadi kita tidak mau sampai dikatakan seperti itu. Tapi marilah pagi hari ini, ya, kita belajar. Yang menuliskan ini, yang beritahukan ini, Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Matius 5 pada waktu itu dia berkhotbah di bukit berbahagia. Pada waktu itu murid-murid mengikuti dia ajarkan mereka. Dan dia beritahukan juga kepada siapa? Kepada murid-murid. Kamu hati-hati. Karena ada ajaran-ajaran yang menyesatkan kamu. Kamu hati-hati. Tuhan Yesus itu beritahukan kepada murid-muridnya. Ya. Memang guru itu harus beritahukan kepada murid-muridnya. Maka itu senantiasa mereka bertanya, guru, apa yang harus kita perbuat? Pada waktu itu dia masih 100% manusia. Dia beritahukan, hati-hati ya. Ada begitu banyak penyesat-penyesat yang akan menyesatkan kamu. Sebab ikut Tuhan Yesus ini kita harus ikut di dalam jalannya Tuhan. Jalan di dalam relnya Tuhan. Sebab kalau kita tidak ada di dalam jalannya Tuhan, tidak hidup di dalam relnya Tuhan, kita akan mati di tengah-tengah. Pada waktu kita mau jalan, di situ ada orang suruh kepada kita, jangan kamu jalan ke sini, kamu jalan ke sini aja, ke sana ada baik, ke sini saja. Kita ingat Adam dan Hawa. Ya. Pada waktu itu Allah sudah perintahkan, jangan kamu makan buah yang terlarang ini. Betul, tapi kita melihat di antara Adam, di antara Hawa ada yang menyesatkan. Sudah. Mereka mau tidak makan, tapi ada yang menyesatkan. Siapa? Ular yang datang kepada dia. Makan saja, tidak apa-apa. Allah itu takut. Kalau kamu makan, nanti kamu lebih daripada dia. Sudahlah, makan saja. Namanya Adam dan Hawa ini lugu. Pertobatannya belum bagus. Pertumbuhannya tidak ada. Dikelabui, dibohongi, mau saja makan. Akhirnya jadinya apa? Binasa mereka. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita saat ini apalagi akhir zaman. Sekali lagi apalagi akhir zaman. Ya. Ini benar-benar banyak nabi-nabi, banyak hamba-hamba Tuhan yang menyamarkan sebagai hamba Tuhan. Dia menyesatkan kita. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang menyesatkan. Bahkan Tuhan berkata melalui Rasul Paulus, beritahukan kepada Timotius, hari-hari ini banyak orang sudah tidak suka lagi pengajaran-pengajaran yang sehat. Mereka tidak mau, mereka suka mencari dongeng-dongeng yang membuat hati senang seturut dengan keinginan hati mereka. Mereka tidak mau dengan teguran-teguran seperti ini. Menasihati seperti ini, mereka tidak mau, mereka cari yang wah-wah, yang bisa bernubuat. Saya mendengar ada di satu gereja, kalau hamba Tuhan yang ini suka bernubuat, cerita tentang bagaimana, wah semua pada mau datang, semua pada mau cari. Bukan salah, tidak salah. Tapi lihat nanti dari kehidupan ini, kita akan belajar nanti. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu sekali. Kita punya satu pengertian di mana kita tumbuh, di situ kita dengar apa yang Tuhan pesankan melalui gembalanya. Pagi hari ini Tuhan izinkan kepada kita hati-hati, ada begitu banyak penyesat-penyesat. Tadi pagi saya kirim tentang video ini. Bayangkan gunung itu utuh dipindahkan ke
jalan raya. Itu jalan dari kota Kupang ke Soe. Saya hanya dengar, saya belum pergi. Tapi itu di daerah NTT. Itu dari kota Kupang berangkat pergi ke Soe. Soe itu tempat terjadi mujizat. Ya. Dan sekarang banyak hamba-hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan. Mereka sebagai nabi-nabi dipakai sama Tuhan. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Karena pernah terjadi. Mereka pergi ke sana. Terjadi mujizat. Air jadi anggur. Sekali lagi, air jadi anggur. Jadi sekarang banyak orang berkata, pergi ke Soe, pergi ke Soe. Karena pernah terjadi air jadi anggur. Kita ingat, di Israel ada namanya Kana. Di situ mujizat juga, air jadi anggur. Kalau kita masuk di kota Kana situ, di dalam perjalanan di situ orang jual anggur, semua jual anggur. Ada anggur yang asli, ada anggur yang palsu. Ada hamba Tuhan yang asli, ada hamba Tuhan yang palsu. Dan waktu itu saya berkata, orang itu berkata, "Wih Pak, kok bisa seperti ini? Gunung itu dipindahkan." Yang dia ngomong sama saya melihat ketelitiannya dia. Dia bilang, kok saya melihat gunung itu dipindahkan. Kalau longsor terjadi, itu tanahnya itu kan pasti, pohonnya kan pasti tumbang. Tapi kita melihat di sini terjadi, gunung itu dipindahkan, pohonnya itu masih ada semua. Coba kita lihat. Bapak Ibu nanti pulang. Di gereja jangan dibuka HP-nya. Di rumah pulang. Di suriah jemaat saya ada kirim. Ada pohon masih tetap berdiri. Orang ini karena saking teliti, orang ini saking jeli, kok bisa ya gunung ini dipindahkan atau longsor, kan tanahnya kan pasti hancur, tanah yang kelihatan. Ini pohonnya kok masih tetap berdiri. Saya hanya tulis, ini akhir zaman. Apa yang kita harus mau ngomong lagi? Ini tanda-tanda, ini akhir zaman. Maka itu apa? Hendaklah kita sadar dan bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Ini akhir zaman. Kita tahu minggu lalu banyak sekali berbicara nubuat bahwa dari BMKG terjadi di Jawa Timur. Akan terjadi gempa, terjadi ini, terjadi banjir bandang di daerah Jawa Timur. Berhati-hatilah. Tidak ada kan? Tapi juga ada kecil-kecil ini. Tapi kan yang heboh, yang wah itu kan tidak ada. Tapi kita tidak tahu. Mungkin sebentar terjadi. Mungkin sekarang saat ini sudah terjadi di daerah, kita kan tidak tahu. Mungkin juga tidak terjadi. Kemarin lagi saya ada kirim. Saya kalau berita-berita itu saya kirim kepada jemaat. Ya. Saya kirim dan saya tendes, lihat enggak, seperti di dalam aksi peduli. Saya kirim aksi peduli, lihat enggak. Tidak ada yang lihat kalau aksi peduli, tidak ada yang lihat. Gitu paling 1-2 orang tahu, yang lain tidak pernah lihat. Saya juga sedih, aduh Tuhan, kenapa ini kok anak-anak ini kok mereka tidak suka lihat ya seperti ini. Saya ada 2 grup. Satu grup suara gembala. Saya kirim di suara gembala itu ratusan orang. Waktu saya kirim semua lihat dan mereka berikan tanda. Tengah malam pun juga saya kirim, semua buka. Ya. Tapi jemaat Tuhan yang ada di sini, saya kirim, tidak pernah lihat. Terpaksa saya harus putar dari sini, paksa untuk melihat. Ya. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi minggu kemarin atau kemarin dulu di Metro TV, ya ada berita dari BMKG. Akan terjadi. Itu hari Sabtu saya dapat, hari Jumat. Akan terjadi di Indonesia ya, gelombang tsunami setinggi 34 meter. Sekali lagi, gelombang tsunami 34 meter. Mereka katakan mungkin seperti Aceh. Akan terjadi gempa bumi 7, sekian. Wah, saya berpikir, saya melihat dulu, ini berita hoak apa tidak. Tetapi ini disiarkan dari Metro TV. Mungkin ada Bapak Ibu yang melihat di TV. Ini disiarkan di situ tulis Metro TV. Kan pasti tidak berani. Berani kirim berita hoak, habis. Ya, pasti ditangkap. Ini diceritakan hati-hati. Saya berpikir, aduh,
Ini kalau seumpama sampai 34 meter. Ya, itu gelombang terjadi di mana? Katanya daerah Jawa Barat. Terjadi di mana? Daerah Sumatera. Saya masih sedikit pukul dada, puji Tuhan. Surabaya belum ada. Jawa Timur belum ada. Tapi kita kan tidak tahu. Tuhan bilang berjaga-jagalah kamu karena kau tidak tahu kapan aku datang. Kita harus berjaga-jaga. Tujuannya apa? Terjadi ini supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi mendekatkan diri sama Tuhan. Atau aliasnya, Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Coba kita lihat. Kisah 3 ayatnya yang ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Itu yang saya berharap. Saya sebagai gembala, saya bersadar, sadarlah Herman, bertobatlah ya, dalam segala segi hidup. Saya sadar. Ya. Saya juga berharap jemaat-jemaat Tuhan juga yang digembalakan di sini juga harus sadar, bertobat supaya dosa kita diampuni. Itu kan bagus. Kalau kita bertobat, yang untungkan kita. Tapi kalau kita tidak bertobat, kita jadi orang yang suka ngeyel, suka berontak, suka ngamuk, wah dan lain-lain, hidupnya tidak benar, wah akan repot. Tapi kalau kita bertobat, kan kita hidup ini anyam, tenang dan lain-lain. Kemarin sore, suami istri datang dari satu perusahaan besar, mereka datang di sini. Habis datang ngobrol-ngobrol dengan saya, habis ngobrol dengan saya, suami istri sama anaknya. Mereka masuk, mereka, aduh Pak, enak Pak ya, tenang Pak ya. Kamu lihat tenang apa? Saya bilang, apa yang kamu lihat tenang? Tempatnya yang besar atau tidak? Dia bilang, kok rasanya masuk di dalam ini kok hanyam Pak ya, tenang Pak ya. Ya saya bilang karena apa? Karena ada Yesus di dalam. Dia datang waktu hujan sampai malam baru dia pulang. Sampai malam baru dia pulang. Suami, istri dan anak. Dia ada di satu perusahaan yang paling besar di Surabaya. Mereka datang di sini ngobrol-ngobrol. Ya. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan saat ini apa yang Tuhan pesankan kepada kita? Ya, di dalam ayat 15. Waspada terhadap apa? Nabi-nabi palsu. Ya. Tuhan Yesus ngomong, bukan siapa yang ngomong, saya hanya meneruskan apa yang Tuhan suruh kepada saya. Supaya memberitahukan Herman, kamu harus waspada ya sebagai terhadap nabi-nabi palsu ya. Atau Herman, kamu juga jangan jadi nabi-nabi palsu ya. Dah boleh ya. Dah boleh. Sebab nabi-nabi palsu itu hanya menyesatkan orang. Nabi-nabi palsu itu hanya datang untuk mencari berkat, sesudah itu dia tinggal. Saya senantiasa berkata kepada Bapak Ibu, ada di dalam firman Tuhan, Yohanes 10, dia mengatakan, gembala yang palsu, gembala upahan, itu ada. Ada gembala juga yang benar. Jadi kita berusaha, kita merenungkan. Sore nanti kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita makan kita tanya, kita ini jadi nabi apa? Nabi palsu, jadi pelayan Tuhan palsu, hamba Tuhan palsu atau apa? Jemaat palsu kan ada. Jemaat yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, itu juga dikatakan palsu. Datang kelihatan ke gereja, tetapi sebenarnya hatinya tidak ada di gereja. Datang beribadah kepada Tuhan, padahal hatinya tidak ada di sini. Bukan cari Tuhan. Ini bukan menghakimi, ini khotbah memang jalannya seperti itu ceritanya. Kembali lagi, hati-hati. Pak, kita mau melihat nabi palsu ini bagaimana. Tuhan bilang dia datang seperti domba berbulu. Ini kita melihat dia datang seperti apa? Ya, menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dia datang seperti domba. Ya, dia datang seperti domba. Sesungguhnya dia serigala yang buas. Kemarin sore waktu ini suami istri datang, bawa anaknya satu, anaknya masih kecil. Mereka dari agama leluhur, bukan agama seperti kita, agama leluhur. Tapi di situ pada waktu datang
saya dengan istrinya sama anak sama suaminya, dia datang masuk, dorang dari kepercayaan leluhur. Masuk di dalam, waduh Pak ya, enak Pak ya. Nah di situ saya mulai menginjil. Sesudah di dalam saya mulai menginjil, saya bawa dia keluar lagi. Keluar saya tunjukkan dan saya beritahukan kepada dia. Saya bilang saya setiap pagi, bangun pagi-pagi jam 4 lebih saya sudah berdoa. Saya bilang sambil saya olahraga saya berdoa tempat ini Tuhan. Engkau berkati tempat ini. Kau urapi tempat ini. Jemaat Tuhan yang datang Tuhan. Siapapun yang injak di tempat ini dia jadi berkat Tuhan. Turun urapan Tuhan. Oh jadi Pak Herman doakan begitu. Iya saya bilang. Saya doakan terus. Saya doakan rencana-rencana pelebaran dan lain. Saya doakan semua. Dah tahu. Anaknya. Dia kedengan Bapak FX. Persis Bapak FX ini kemarin hari libur datang ke sini. Datang ke sini ngobrol dengan saya tentang firman Tuhan. Jadi anak ini dah tahu bagaimana cara Bapak FX ini sama-sama anak kecil ini. Anak kecil tanya, Pak ini gambar apa? Karena orang tuanya kan mengajarkan agama leluhur dia. Ini agama, dia ceritakan tentang ini Tuhan Yesus. Ini perahu, diceritakan semua seperti anak sekolah minggu yang seperti nanti sore. Diceritakan semua. Baru ditanya sama anak kecil ini, apa itu domba? Apa itu kambing? Coba lihat. Apa itu domba? Apa itu kambing? Anak yang tidak pernah diajarkan tentang Tuhan Yesus dan tidak pernah tahu ada domba dan kambing. Ya, apa itu domba? Apa itu kambing? Si FX ini, dia mulai menceritakan, kalau domba itu orang yang nurut, orang yang taat, orang yang dengar-dengaran, orang yang setia. Itu domba. Kalau kambing itu orang tidak nurut, yang senantiasa berontak, marah, tidak setia, itu kambing. Jadi gimana ceritanya domba dan kambing? Nanti kalau Tuhan Yesus datang, dia sudah seperti guru sekolah minggu. Nanti kalau Tuhan Yesus datang bersama dengan malaikat surga, nanti akan diangkat dombanya. Kambingnya ditinggalkan. Oh, jadi ditinggalkan, diajarkan. Lo mungkin Bapak Ibu tanya, Pak, kenapa si FX ini bisa tahu? Karena dia senantiasa sharing dengan saya. Dia dengar firman Tuhan. Sekarang dia lagi dengar. Ya, dia dengar firman Tuhan terus. Dan dia tahu ini cerita diajarkan. Waktu papa mamanya datang, si FX ini dengan anak ini akrab sekali. Bertanyalah si FX ini sama papa mamanya. Lucu ya, anak ini kok bisa tanya domba dan kambing. Heran saya. Iya, dia bilang, domba dan kambing itu apa? Kembali lagi, yang dikatakan di sini, domba, dia datang menyamar seperti domba. Yang nanti kalau Tuhan datang dia ikut terangkat. Tetapi hatinya seperti serigala. Berbulu domba, dia bilang. Tetapi hatinya seperti serigala. Serigala itu sukanya menerkam saja terus, menerkam saja terus. Maka itu Tuhan Yesus peringatkan kita. Kita harus hati-hati. Bahasa Mandarin bilang, woman harus siosin, harus hati-hati di zaman hari-hari ini. Karena sudah tidak lama lagi Tuhan datang, jangan sampai Tuhan ambil kepada kita, kita sudah hidup masuk di dalam penyesatan, kita sampai di atas, semua terangkat, kita masih ada di bawah. Hati-hati. Saya sudah tahu, kenapa Tuhan taruh di dalam hati saya untuk kepingin berbicara tentang ini. Hati-hati. Kita jangan abaikan saja. Jangan kita berkata khotbah apa ini, khotbah apa. Ini adalah satu nasihat. Kita harus hati-hati. Kekristenan kita, pengikuti sama Tuhan, kita harus hati-hati. Jaga ini hati. Ya, jaga ini hati. Kembali lagi kita melihat apa yang dia katakan di dalam ayat 16. Pak, kita bisa tahu ini domba yang berupa serigala berbulu domba. Bagaimana tahu ini domba, ini serigala berbulu domba? Gampang.
Tuhan ajarkan kepada kita. Apa yang dia ajarkan? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buahnya anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dari buahnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo lihat sama saya di sini. Dari buahnya. Bapak Ibu mau melihat dulu Bapak Pendeta Herman. Dia domba atau serigala yang berbulu domba. Dia berdiri di sini, ya, melihat hatinya. Apakah dia berpandai hanya berbicara? Tetapi kalau kita mau melihat gampang satu. Satu gampang, ya. Kita lihat keturunannya, lihat istri anak-anaknya. Saya minta, ayo istri saya berdiri di belakang saya. Ayo saudara Kesia, saudara Andre. Ayo agak cepat sedikit karena waktu ini sudah ini. Ini untuk sebagai memberikan contoh saja. Ya tolong, ya agak cepat. Ini ya, ini Tuhan buat kepada saya. Ya istri saya di belakang saya. Ya, habis itu. Istri saya di belakang saya, habis itu saudara Andre dan saudara Kesia. Ya, kita melihat ya. Oh ya, begini ya, begitu. Oke, sini ya. Ini kalau Bapak Ibu mau melihat saya, baik dan tidak baik, satu, lihat dulu istri. Bagaimana jemaat Tuhan? Ini YouTube lihat semua ini. Ya, jemaat Tuhan. Lihat dulu istri. Kalau mau melihat, ya. Ini palsu apa tidak? Lihat dulu istri. Kesia maju sedikit ke depan. Ya. Lihat dulu istri. Habis sudah lihat istri, lihat anak. Ini bukan darah biru. Lihat anak. Habis sudah lihat anak laki. Anak saya 2. Masih ada satu lagi yang nanti ada satu saat dia akan situ. Itu anak begitu juga luar biasa. Dilihat dari buahnya. Ya, seperti kita tahu. Ya, Mazmur 128 ayat 4. Mazmur 128 ayat 4. Tolong dikeluarkan juga di belakang. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayat 3. Ayat 3 coba kita melihat. Ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekelilingi mejamu. Ayat 5, coba kita melihat. Ayat 5, dikatakan di sini. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Lanjut ayat 6. Dan melihat anak-anaknya dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Mari Bu, anak-anak silakan duduk. Nah ini. Boleh Bapak Ibu cacat dulu kepada anak-anak saya. Boleh Bapak Ibu cacat dulu kepada istri saya. Melihat dari buah. Saya praktek langsung. Saya juga berkhotbah. Saya tanya juga tentang saya. Saya tanya. Jangan saya bisa menyampaikan. Tetapi saya sendiri tertutup. Saya tanya. Jadi kita ini menjadi terang. Lembaran kertas ini yang belum tercoret. Ini terang. Dilihat dari buahnya. Dilihat dari istrinya. Dilihat dari anak-anaknya. Cucu belum ada. Dan pasti kalau kita berkenan, Tuhan akan berikan nanti yang teristimewa. Kemarin orang itu datang. Pada waktu dia datang, selesai di situ duduk anaknya. Lari kiri, lari kanan, tak peluk sama saya. Saya tahu kan ini tidak di dalam Tuhan. Mereka dari agama leluhur, tak peluk sama saya. Saya doakan dia. Dia peluk badan saya. Terus, Tuhan tolong. Berikan anak ini tenang Tuhan. Jangan sampai dia tertawa-tertawa sendiri Tuhan. Dia tertawa-tertawa sendiri. Anak satu datang bawa, dia tertawa-tertawa. Tolong Tuhan, mamanya hanya tunduk begini. Bapaknya juga seperti macam gitu. Aduh. Tuhan tolong, saya bilang, Tuhan tolong. Betapa ngenesnya, Tuhan tolong, saya bilang, Tuhan tolong. Ya, mamanya lihat, papanya lihat. Waktu saya peluk dia diam. Kembali lagi Bapak Ibu. Ya,
Maka itu mari kita jadi orang-orang tua dulu. Laki-laki harus takut akan Tuhan. Keluarkan Mazmur 128 ayatnya yang keempat. Laki-laki yang takut akan, sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Yang takut akan Tuhan. Sesungguhnya harus seperti itu. Kita berusaha mengiringi Tuhan. Jadilah contoh. Papa jadi contoh. Mama jadi contoh. Supaya anak-anak itu bisa melihat kita. Cucu-cucu bisa melihat kita. Seorang pemimpin di gereja, gembala harus jadi contoh. Istrinya harus jadi contoh. Anak-anak juga harus jadi contoh. Supaya jemaat bisa melihat. Kadang kita melihat kalau di rumah. Di rumah mungkin orang tua tidak benar. Ya. Di gereja, gembala jadi benar. Ya payung itu. Gembala itu yang memayungi anak-anaknya. Karena kalau di luar secara rohani, ada bapak rohani. Dia harus jadi contoh. Dia jadi berkat. Dia jadi berkat. Tapi kalau si umpama di rumah tidak benar, ya di gereja jadi berkat. Karena apa? Dia kumpul sama orang yang jadi berkat. Tuhan katakan, kumpul baik jadi baik. Kumpul jahat jadi jahat. Kumpul baik jadi baik. Kumpul jahat jadi jahat. Kemarin, ini saya mau siapkan firman Tuhan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang begitu luar biasa. Ya, Bapak Sin Kuang yang saya sebut dia Tuan Guru. Dia dengar sekarang ini. Tuan Guru. Dia berkata kepada saya, dia orang pintar. Ya, dia orang pintar. Pak Herman, kenapa dia bilang? Saya ini sudah hampir 2 bulan lebih. Sekali lagi, saya hampir 2 bulan lebih sama-sama dengan Koko. Ya, saya melihat Koko sekarang sakit ini. Koko sakit. Waduh, Koko itu diberkati Tuhan. Koko itu diberkati Tuhan. Berkati apa? Waduh, pokoknya diberkatilah. Saya melihat, saya bukan melihat dengan mata jasmani, tapi Koko itu diberkati. Dia tenang, dia punya hidup. Ya, dia tenang hidupnya. Yang kedua dia bilang, dia diberkati juga. Banyak orang memperhatikan dia. Banyak orang memperhatikan. Semua sandang pangan itu dicukupkan semua. Habis itu apalagi? Dia bilang, coba lihat. Kenapa dia bisa begitu? Dia bilang. Kenapa dia bisa begitu? Kamu bisa jawab, saya bilang. Coba kamu jawab. Kamu kan orang pintar. Kamu bisa jawab, kenapa dia bisa begitu? Ya mungkin ya. Koko ini ada tabur tuai, dia bilang. Koko ini ada tabur tuai. Saya banyak mendengar. Ini saya ngomong, saya merinding. Dalam nama Yesus, tutup bungkus. Koko ini ada tabur tuai. Karena selama ini, menurut saya dengar, Koko ini adalah orang yang nurut. Orang yang taat. Orang yang setia. Orang yang tidak pernah macam-macam. Ini orang dunia. Dia dari golongan FX. Tahu FX? Ya sudah, begitu aja. Kalau udah tahu nanti telepon sama dia. Karena apa? Dia punya tabur tuai. Dia tabur yang baik. Sekarang dia mengalami yang baik. Yang melucu mengalami yang baik, Pak. Setiap hari, Pak, itu berkat itu ada datang terus sama dia. Setiap hari berkat ada datang sama dia. Saya, ya tentu berkat itu datang, anak-anaknya ikut terima. Betul kan? Ya, anak-anak itu ikut terima. Tetapi dia bilang, saya ini, yang adiknya, yang datang, Koko diberkati, saya ikut diberkati. Dia bilang. Jadi betul Pak ya, kumpul orang benar, jadi berkat. Coba kalau kita kumpul dengan orang tidak benar, kita juga tidak jadi berkat. Jadi sekarang Koko itu diberkati, terus diberkati, saya keberkatan Pak. Keberkatan saya melihat kehidupannya, dia tenang dan lain-lain. Saya melihat anak-anaknya, tenang semua. Saya melihat setiap hari hidupnya keberkatan terus, hidup keberkatan. Saya yang ada di dekat dia itu keberkatan terus juga.
Saya bilang karena apa? Dia bisa begitu. Karena ada tabur. Karena ada tuai. Dia bukakan ke pemikiran saya. Dia buka wawasan ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita melihat apa yang baik. Kita kumpul yang baik. Kita akan jadi baik. Jadi saya bilang, kalau begitu bagaimana? Ya saya lihat Pak Herman keberkatan. Juga pasti anak-anak Pak Herman yang ikut sama Pak Herman kan ikut keberkatan. Pasti dia bilang, itu sudah rumus dalil Pitagoras. Wah saya bilang kok bisa ngomong rumus dalil Pitagoras? Itu kan sudah di luar. Ya kita cerita-cerita saja untuk lucu-lucu. Pak Herman punya anak, kumpul dengan Pak Herman, pasti anak-anak itu keberkatan. Kalau anak-anak Pak Herman mau dekat. Mau kumpul dengan baik. Tapi kalau udah mau, udah mungkin. Ya, jemaat Tuhan juga pasti. Yang kumpul sama-sama dengan Pak Herman. Yang dekat sama-sama. Pasti keciprat itu berkat. Benar kan? Saya berpikir-pikir, betul juga. Kamu tahu dari mana sih? Dia bilang, ya Pak, Bapak kan senantiasa ngomong, kasih karunia Tuhan berikan. Ya, kemarin dia datang di sini, dia sharing sama saya dengan firman Tuhan. Ini dia bilang bukti, saya pulang keberkatan semua. Dia bilang. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kita perlu tahu, kumpul salah jadi salah. Kumpul benar jadi benar. Kumpul orang keberkatan jadi berkat. Kumpul orang jahat jadi jahat. Kumpul orang mohon maaf jadi narkoba jadi narkoba. Kumpul orang bajingan jadi bajingan. Kumpul siapa saja jadi siapa. Tinggal sekarang pilihan kita. Mau kumpul siapa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau melihat dia ini bukan serigala berbulu domba. Kita melihat dari buahnya. Becau, tidak bisa lari. Lihat dari buahnya. Ya, bapaknya goyang bagaimana, anaknya bagaimana. Coba Kesia agak cepat di sini. Ya, kita melihat di sini. Agak cepat, ya. Agak cepat waktunya supaya ini kita melihat. Ya, anak saya Kesia. Ya. Bagaimana goyang bapaknya? Dia sama. Ya, dia sama. Caranya, ketegasannya, bagaimana, dia sama. Ya. Anak saya Andre, seperti mamanya, sama. Tapi ilmu-ilmunya semua sama. Ambil semua, mari duduk. Sama, lihat dari ini. Karena apa? Ini betul-betul yang dari daging, darah dagingnya. Tuhan kita itu luar biasa ya. Saudara Ivon, ya, pintar nyanyi, pintar bicara, pintar ini. Keluarlah Tulus sana. Juga sama modelnya. Kalau saya lihat, ini Tulus ini ada Hengkinya, ada Ivonnya. Itu karena apa? Karena miracle-nya Tuhan. Karena ajaibnya Tuhan. Karena mujizatnya Tuhan. Maka itu Tuhan itu penuh dengan kuasa. Berkuasa di surga, berkuasa di bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi firman Tuhan. Diajarkan kepada kita. Dilihat dari ayat 16. Dia dikatakan ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah arah dari rumput duri? 17. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tuhan Yesus berkata, demikianlah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ya. Pohon yang baik, sekali lagi, jangan kita artikan secara duniawi. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Menceritakan kehidupan kita ini kalau baik, hasilnya juga pasti baik. Marilah, kita yang sudah mengiringi Tuhan. Kalau dulu kita jadi orang caupu. Caupu itu barang-barang busuk. Yang dikeluarkan dari tanah-tanah yang kotor. Ya, sudah ikut Tuhan. Kita buang itu tanah kotor, kita ikut sama Tuhan. Tuhan itu ada terang benderang. Jangan kita lepaskan dia. Tidak boleh.
Ibrani 10 ayatnya yang ke-15. Ibrani 10 ayatnya yang ke-35. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantikannya. Jangan kita lepaskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini firman Tuhan ini. Kalau kita mendengar baik-baik, kita merenungkan dan kita mulai memeriksa diri. Ya Tuhan, ini saya. Saya tidak bisa, mungkin dengar ini daging tidak bisa terima. Daging tidak bisa terima. Ya, tapi kita bilang, tidak Tuhan. Ini daging yang tidak bisa terima, ini adalah permainan setan. Saya mau buang, saya mau lepaskan, saya mau ikut jalannya Tuhan. Upah yang besar itu menanti kita. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba berusaha, kita datang ke gereja. Bukan hanya sekedar kita nyanyi. Ya. Kita berdoa, kita berikan persembahan, kita dengar firman, kita pulang. Tidak dapat apa-apa, nol. Coba kita berusaha pada waktu kita datang kepada Tuhan. Kita dengar baik-baik. Ya, mungkin kadang kita dengar, kita lihat, bosan saya lihat gembala ini. Bosan. Ya, jangan, tidak boleh. Dia jelek, tapi dengar firman Tuhan. Ya kan? Matius 23 ayat 1, 2, dan 3. Jangan engkau lihat orang Farisi, ahli Taurat menyampaikan. Tetapi tingkah laku kelakuannya jangan kau ikut. Tetapi firmannya engkau ambil. Memang sebenarnya kita harus menyampaikan, kita harus jadi orang yang kudus. Orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Tapi zaman sekarang mau cari orang seperti itu di mana? Hanya Henok, hanya Elia. Kan banyak hamba-hamba Tuhan, banyak jemaat-jemaat, kan motivasinya kan banyak. Mungkin kita datang ke gereja dengan datang, ya 1 minggu kita datang sambil kita cekak-cekak pinggang begini. Wah sudah saya hebat. Tidak. Kita coba datang, Tuhan engkau mau berbicara apa sama kita? Ini tanda-tanda. Akhir-akhir ini, Tuhan kau mau berbicara apa? Kita dengar. Saya tidak sempurna, tapi saya berusaha hidup saya ini jadi contoh. Saya berusaha hidup saya jadi terang. Kemarin saya berbicara, saya panggil kepada pelayan yang akan pergi melayani. Pagi-pagi, saya bilang kamu tahu, tadi malam, waktu bilang, Pak saya tidak siap. Pak, saya sakit, saya tidak bisa. Secara manusia, kalau saya punya hati tidak tulus, pelayanan saya tidak tulus, saya bilang oke, batal hari Sabtu, tidak apa-apa, batal. Kan tidak apa-apa, tidak salah. Tidak apa-apa, batal, tidak usah pergi kasih, tidak apa-apa. Yang cuan siapa? Yang cuan saya. Betul tidak? Tuhan sudah siapkan dana itu. Yang untungkan saya, uang itu saya pegang, saya pakai. Tapi saya bilang tidak. Jalan. Dengar baik-baik. Jalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Keluarkan dana kemarin 1.600.000 berapa? 1.637.500. Senar kalau tidak jalan kan bagus. Masuk kantong. Betul kan? Masuk kantong. Tapi saya bilang tidak, jalan. Tidak boleh tidak. Jalan. Ya, jalan. Saya jalan. Kan sebenarnya saya bilang udah usah, udah apa-apa. Sudah, yo, udah apa-apa. Hari libur kok, udah apa-apa. Tapi tidak bisa, ini visi misinya Tuhan, jalan. Keluar dana 1.637.500, kumpul berapa? Sipun kan, kalau mau dihitung-hitungan. Ngerti sipun, rugi kan? Kumpul mungkin 600.000, keluar 1.670.000. Kan sipun 1 juta. Mau cari untung di mana 1 juta? Kalau kita jadi hamba Tuhan mau hitung-hitungan. Tapi kan tidak. Saya bilang jalan. Nah ini loh yang saya mau ajarkan. Yang ada di dalam hati saya. Saya beritahukan kepada mereka. Jalan. Ya, jalan tidak apa-apa. Gitu loh. Makanya saya bilang, kita sama Tuhan tidak boleh main politik.
Kalau kita sama Tuhan main politik, Tuhan itu Matius 6 ayat ke 32 mungkin. Ya. Tuhan itu ada di surga. Dia melihat hati kita. Tolong dilihat baik-baik ya. Dia melihat hati kita. Kalau kita main politik, Tuhan bilang, politik ini. Ya. Oh, hatinya benar. Oh, ini politik. Apa Tuhan tidak tahu? Tahu. Tuhan ada di surga dan dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi persoalan kita. Dia ada di surga, dia tahu. Diberikan marifat. Cuma Tuhan punya kunci. Kalau dia marah, dia tidak mau, dia kunci. Kalau Tuhan sudah kunci, tidak ada satu yang bisa buka. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa kunci. Seperti gembala saya. Saya tahu, bukan saya tidak tahu. Tuhan pasti taruh saya sebagai gembala, saya tahu. Oh, ini orang tidak senang saya khotbah. Dia musuh saya, dia tidak senang saya. Saya tahu, bukan tidak tahu. Waktu dia musuh saya, dia tidak senang sama saya berusaha periksa diri, saya salah apa ya? Kalau saya salah, segera saya bertobat. Tapi kalau tidak, ya sudah saya diam. Kalau Tuhan izinkan saya untuk saya berbicara kepada dia, kenapa engkau tidak senang saya? Kenapa engkau musuh sama saya? Kalau Tuhan izinkan, saya berbicara. Tapi kalau tidak Tuhan bilang diam, ya saya diam. Saya tahu, bukan tidak tahu. Apalagi kalau kita sudah berbuat baik, kita sudah kasih semua yang baik, baru dimusuhi, di apa-apa, ya apa-apa itu jadi berkat kita. Kembali lagi, Tuhan tahu. Tuhan itu kalau dia melihat orang berbuat salah, dia bisa. Dia tegur, dia nasihati, dia kunci, dan dia tutup. Ya. Kalau macam saya begini, saya bisa kalau di dapur. Jemaat saya tidak bisa. Kalau di dapur saya bisa. Karena saya bilang, setiap kali dapur-dapur yang akan melayani, kalian boleh melayani. Ambillah keuntungan itu, ambil. Tidak apa-apa. Tetapi syaratnya satu, kalian harus kembalikan perpuluhan. Kalian harus kembalikan perpuluhan. Harus kembalikan perpuluhan. Kalau kalian tidak kembalikan perpuluhan, saya sebelumnya saya mohon maaf. Kan habis Zoom biasa kan kita ini. Kita kan rapat. Kalian harus membayarkan kembali perpuluhan. Dan perpuluhan itu kembali lagi untuk Tuhan. Untuk melayani lagi. Tetapi mohon maaf, kalau kalian tidak mengembalikan perpuluhan, kalian di minggu depan kalian tidak dapat. Saya sudah berbicara. Dan coba dilihat, kalau sampai tidak kembalikan, tidak dapat untuk kegiatan lagi. Sebab apa ini juga kita butuh, bukan tidak. Ini berkat untuk jemaat, berkat untuk juga pekerjaan Tuhan. Kemarin orang itu dia datang sama saya, Pak, Bapak memberikan makan ini bagaimana? Saya bilang saya bagikan. Dapur-dapur ini yaitu jemaat. Saya kasihkan kepada jemaat. Ya mereka kerja begitu. Tidak, kita harus memberikan. Orang bekerja harus dapat untung. Mereka harus dapat untung, tidak boleh tidak. Harus dapat, oh ya bagus Pak. Ya. Tetapi kan saya berikan satu aturan. Tidak kembalikan perpuluhan, tidak mengikuti sumbang. Aksi peduli berarti minggu depan jangan marah. Namanya tidak ada. Jadi tidak boleh marah, itu sudah diomongi bolak-balik. Jadi kita melihat pasti ada semua. Tapi kalau jemaat biasa kan saya tidak mungkin. Ya, ada yang tidak pernah ikut ambil bagian, saya tidak mungkin mesti ngomong. Itu semua dari kesadaran. Tapi bersyukur dapur-dapur ini, mereka lakukan ini, mereka dapat didikan. Ya, kadang ada, saya tahu, ya, mungkin lupa atau dibikin-bikin lupa, tapi pribadi saya tahu. Ya, mereka tidak kasih. Tapi tidak kasih yang kecil punya. Ya, saya diam. Tapi saya punya hati kan tidak enak. Tuhan bilang tegur dia. Tegur dia. Saya ngomong, loh kamu yang ini selama ini tidak pernah kasih ya. Iya Pak ya. Lupa Pak ya. Iya Pak. Lupa Pak. Jangan saya bilang. Kecil saja kamu dipercayakan saja tidak bisa. Mana Tuhan bisa percayakan yang besar.
Tidak ada cerita, kecil saja, ayo belajar, ayo belajar, ayo belajar. Sebab orang itu yang suka memberi itu susah sekali. Kita kalau bisa memberi itu adalah anugerah Tuhan, kasih karunia yang Tuhan berikan. Tapi kalau seumpama kita ini orang yang tidak bisa suka memberi, bagaimana? Kita melihat air dari sungai Yordan. Dengar baik-baik. Air dari sungai Yordan, dia mengalir ke dua tempat. Satu di Galilea, satu di Laut Mati. Ya. Jadi air yang dari sungai Yordan itu mengalir ke Galilea. Dari Galilea itu dia overkan ke tempat-tempat yang kecil-kecil. Diairi. Jadinya apa? Di Galilea itu pohon-pohon itu tumbuh bagus. Mengeluarkan buah berkat yang begitu luar biasa. Kenapa disebut Laut Mati? Laut Mati itu sama air dari Yordan. Mengalir ke Laut Mati. Yang disebut Laut Mati. Karena dia mengalir, dia dapat itu air. Dia tutup masuk, dia bendung semua, dia simpan di situ. Dan tidak mau mengairi ke tempat lain. Jadinya apa? Air itu mati. Air itu asin. Tidak berfungsi. Karena apa? Dia tidak mau mengairi. Jadi tidak berfungsi. Sama sekali tidak berfungsi. Jadi apa namanya? Laut mati. Tidak berfungsi apa-apa. Mati kehidupannya. Mati hatinya. Mati segalanya. Ini satu pelajaran Bapak Ibu. Ini Alkitabiah. Bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Pagi hari ini kita sudah dengar kebenaran firman. Kita sekarang ada di mana? Di Galilea mendapatkan air, sumber air dari Yordan dengan Laut Mati diairi tapi tidak bisa mengairi lagi. Tentu kita kepingin Galilea mengeluarkan buah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan minta kepada kita, ayo di dalam kehidupan ini 2-3 minggu yang lalu saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Dan saya tahu saya ajarkan Tuhan yang suruh. Ya, Galatia 9 ayat 6. Jangan kita tabur yang salah. Kalau kita tabur yang salah, kita tuai itu yang salah. Kita berusaha taburlah yang baik. Dalam kehidupan kita ini kita tabur yang baik. Tabur yang baik. Artinya berbuat yang baik. Berbuat yang baik. Sebab apa? Kita berbuat yang baik. Kita lihat Wahyu 14 ayat 13 bagian B. Wahyu 14 ayat 13 bagian B. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tulislah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sesungguhnya kata Roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih payah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan kita ini di dunia ini menyertai di atas. Kan dia jelas dikatakan di sini. Kata Roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan kita menyertai kita. Bapak FX bilang, kenapa ya? Kok Pak Daniel mendapatkan berkat seperti begini? Dia sakit, ada berkat. Karena perbuatan dia. Karena perbuatan dia. Ya, perbuatan dia disitulah dapat. Apa yang tidak pernah pikir, dengar, dalam hati Tuhan berikan. Maka itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita ini kita berusaha perbuatan kita ini. Bapak Luhut Panjaitan, teman Pak Toga Sirait. Mereka bilang, kok pendeta itu ngomong? Iya, temannya Pak Toga Sirait. Pak Toga Sirait yang bilang, betul. Pak Toga Sirait itu, Bang, aku yang ngomong Bang, aku teman kamu. Dia bilang apa? Saya ada kirim juga kepada jemaat. Ya, di dalam hidup ini, ya kita berusaha yang baik. Ibadah itu adalah berusaha berbuat yang baik. Kita bisa buat menolong orang-orang susah itu bagus. Buatlah yang baik. Jangan sampai tidak, buatlah yang baik. Seperti biasanya kalau pulang. Saya bilang sama saudara Alek, kau tolong orang tua ini bawaan pulang. Bukan usir mereka. Sebab mereka ini kan ini jalan gini-gini. Tolong bawaan pulang.
Ya, ya baik Pak, Om. Ya, langsung bawa pulang. Itu kan perbuatan yang baik. Tapi kan ada orang juga tidak, di sini tidak. Disuruh kan tidak mau. Diam saja. Tapi kan kita melihat, kita suruh, ayo kau buat ini. Mau buat, buatlah yang baik. Ya. Siapa yang susah, kita bisa tolong, kita tolonglah. Tolonglah mereka. Bertolong-tolonglah. Apalagi kita yang punya. Kita tolong orang, tidak ada ruginya. Bertolong-tolonglah. Ya. Tuhan bilang apa? Memberikan segelas air saja kepada hambanya. Ya, namamu tercatat di surga. Minggu lalu kan saya ngomong kepada Bapak Ibu, mujizat apa yang terjadi nanti pulang. Lihat di belakang. Tuhan kasih sama saya 1 buah mobil Camry yang baru. Tidak baru, tapi pakai pemakaian tahun 2018 lebih. Baru jalan berapa, itu punya cara. Karena apa? Apa yang kita tabur Tuhan kasih. Jadi mobil saya yang lama dibawa pergi, dikasihkan ini. Persis orang bilang, wah ini mobil persis konsul punya. Saya juga tidak pernah berpikir. Tapi itulah caranya Tuhan. Tuhan berikan seperti itu. Saya sebenarnya bilang saya mau saksi tapi tidak. Tetapi di atas mimbar ini saya harus saksi. Pulang nanti dilihat. Ya, mobil plat putih. B. Langsung di-offerkan kasih kepada saya, yang punya saya diambilkan bawa pergi. Pak, kenapa bisa begitu? Karena ada taburan, Pak. Karena ada taburan. Memang dari hulu saya sudah kepingin, tapi tidak mau cari pusing. Ya, tapi Tuhan izinkan. Kemarin Cinyo datang, Bu Retno datang, langsung lihat. Ya, ya ini saya bilang. Maka itu kamu harus sungguh-sungguh hati yang ikhlas, hati yang tulus. Tidak boleh main-main akal pikiran. Gampang kok berbalik tangan. Kita lihat pagar ini. Kan sudah ditambah rel semua. Tidak tahu habis berapa. Habis hari besok kurang bagus. Saya telepon, saya bilang, oke su, dikirim lagi orang datang. Dinaikkan bagus semua. Sekarang apa? Waktu sudah datang hujan. Hujan air itu tergenang. Bagaimana caranya? Dia angkat pavingnya. Kasih data sama dia. Kemarin tukang 1 hari kerja. Ini hari lagi. Kemarin dia kerja 1 hari. Om, bagaimana ini hujan? Ini tidak bisa kita kerja. Sudah saya bilang. Kita berdoa kepada Tuhan. Saya bilang Tuhan tolong. Elia berdoa, hujan tidak turun. Tolong Tuhan, kalau bisa stop dulu hujan dari pagi sampai sore. Biar matahari saja yang panas. Tuhan tolong, Tuhan benar Bapak Ibu. Dia kerja sampai 1 bidang selesai. Sudah Om, besok lagi ini. Habis selesai dia pulang, biur itu hujan. Itu paving kesiram air, semua jadi bagus. Tak pasir-pasir jadi bagus semua. Hari ini dia lanjut. Nanti sebentar kalau pulang, Bapak Ibu jangan ikut kanan, ditutup. Ya, karena sekarang pavingnya dikasih naik, Bapak Ibu boleh putar kiri, ikut sana. Ya, jadi putar semua ikut kiri. Jadi jangan ikut kanan. Kanan itu tertutup pagarnya. Mungkin sore juga tetap tertutup, masih tetap ikut sini. Tolong yang biasanya mobil yang menghalang-halang di sini, kalau bisa tolong parkir semua ke belakang. Nanti keluar supaya jangan ada yang menghalangi. Kita kan tidak tahu siapa yang dahulu pulang, siapa yang tidak. Tapi kalau nanti kita taruh di situ, kita halangi, kita minta mau dulu pulang, nanti kan ngamuk-ngamuk, baru pulang gereja ngamuk-ngamuk kan tidak baik. Jadi kalau bisa berusaha semua parkir ke belakang. Ya, kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan dikatakan dengan jelas saat ini. Dikatakan di sini 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Betul, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, kan itu aneh. Tuhan bisa melakukan itu karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi tidak mungkin masa pohon yang bagus menghasilkan buah yang tidak baik. Di depan kantor, pinggir kantor, itu ada pohon kelapa. Pohon kelapa, kalau istri saya mengatakan itu pohon kelapa Quincy. Aneh kan?
Anaknya Alex bisa dikasih nama pohon kelapa Quincy. Alex bisa tuntut. Om, pengacara datang. Kenapa anak saya Quincy kok dikasih nama pohon kelapa Quincy? Karena apa? Pada waktu itu Quincy lahir di daerah mitra keluarga yang ada di rumah sakit dekat daerah Kenjeran. Kami dengan istri datang pergi lihat, namanya gembala, datang lihat mendoakan. Tapi pada waktu pulang, di sebelahnya itu ada Trubus. Trubus menjualkan pohon kelapa. Dan dia berkata, Pak, ini kelapa ini bagus, airnya manis Pak. Dagingnya enak. Benar, buahnya keluar. 1 biji aja keluar buah. Dan dipotong. Saya yang tanam, saya yang tuai, saya yang menikmati. Sebenarnya istri saya yang harus ini. Sebab dia dapat, dia potong, dia bersihkan, dia taruh. Sebenarnya kan dia kalau dia ego, dia minum sendiri. Dia tidak kasih suami. Tetapi dia siapkan, dia taruh di kulkas, ini untuk saya minum. Kasih suami dulu, karena dia yang tanam. Terima kasih Tante. Ya ini kan jadi contoh juga kan, gitu loh. Kan ada istri-istri dapat, Jarno kan mau pilih makan di sana. Aku tak dewe. Ini kan tidak. Dia potong semua, dia kasih ini kamu minum. Saya minum, enak sekali. Berarti pohon kelapa ini buah pohon yang bagus. Mengeluarkan, Pak apa ini yang di samping-samping tidak bagus? Ini istimewa semua. Ini istimewa semua. Kemarin 3 hari yang lalu, wakil daripada pemimpin itu dia kenalkan sama saya. Pada waktu saya kasih pemimpin itu, dia dapat kelapa. Saya bilang, Pak ini ada kelapa, boleh ambil. 10 menit datang. Udah tahu dia punya wakil, telepon saya. Telepon saya, Pak saya dengar ini ada gini. Oh ya ada, saya bilang mau datang ambil. Oke, baik. Waktu dia ambil malam-malam 11:30 dia bilang, saya tidak pernah merasakan kelapa seperti ini. Ya, aduh Pak manis sekali Pak, sangat manis Pak. Benar-benar dia bilang sangat manis. Jadi saya hanya jawab, iya benar karena ditanam di rumah Tuhan. Disirami air, dipupuki, terus ditumbuhkan, terus jadi hasilnya bagus. Perintah lagi dari temannya lapor, kemarin datang lagi suami istri yang mereka seleting. Datang lagi sama saya, ngobrol-ngobrol, mereka bawa pulang lagi, minta lagi. Karena apa? Saya bilang karena ini ditanam di rumah Tuhan. Bibitnya dari bibit yang baik. Pak, apa ditanam di rumah Tuhan? Kalau bibitnya tidak baik, bisakah jadi baik? Bisa. Bagi Tuhan tidak ada. Kalau kita mau. Tapi kalau kita tidak mau, ya sudah. Kembali lagi firman Tuhan. Kita melihat di sini. Apa yang dikatakan di sini? Ya. Jadi 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kembali lagi firman Tuhan ini. Di dalam ayat 19 kita melihat. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Menceritakan pohon kehidupan kita. Bagaimana kita ini dalam mengiringi Tuhan. Sudah sekian lama. Adakah buah-buah pertobatan yang ada di dalam kehidupan kita? Pak dilihat dari mana Pak buah-buah pertobatan? Berkat banyak, harta dunia banyak. Tidak dulu, itu kemudian. Yang kita melihat ada buah-buah pertobatan di dalam satu rumah tangga ini. Pasti waktu dikeluarkan dari lumpur-lumpur dosa, itu semuanya itu yang Tuhan minta mau supaya jadi berkat. Lihat rumah tangga dulu. Suami istri. Ya. Dan anak-anak. Apakah sudah selama mengiringi Tuhan? Apa kalian senantiasa rukun? Istri tunduk kepada suami. Suami mengasihi. Anak-anak hormati orang tuamu. Apakah kita sudah lakukan semua macam begitu?
Kalau sudah lakukan itu, berarti ini pohon mengeluarkan buah yang baik. Tadi saya berbicara dengan Ibu Gohong. Bu Gohong, bagaimana Bu Gohong? Tolong Bu Gohong. Ini Bu Gohong punya cucu yang namanya Josia. Kenapa Pak? Dia bilang. Ini Josia sudah diomongi ikut doa pagi. Dia bilang iya Om. Tapi 2 hari saja dia ikut doa pagi, sudah akhir-akhir baru dia masuk sambil ngantuk-ngantuk. Gimana Ibu Gohong? Tolong, saya bilang ini anak. Baik Pak, saya akan ngomong sama dia. Ya, saya akan ngomong. Lapor kan? Sudah lapor papanya, sudah lapor mamanya, sekarang lapor omanya lagi. Oh iya Pak, saya punya anak semua, saya suruh harus dapat takut akan Tuhan. Maka itu mantu-mantu saya itu semua the best. Maka itu mantu-mantu jangan bikin batu sandungan. Ya, dilihat dari ini. Tapi kalau kita dalam mengiringi Tuhan, sudah sekian lama tidak ada buah yang baik, bagaimana? Kita lihat di dalam Matius 21. Matius 21, kita belajar sama-sama. Matius 21. Bagaimana kita melihat pada waktu itu Tuhan Yesus di dalam pelayanan. Matius 21, pohon ara. Ya, Matius 21 ayat 18. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan itu ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Kata Yesus kepada itu, engkau tidak akan berbuat lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihatlah kejadian itu, tercenganglah murid-murid. Lalu berkata, bagaimana mungkin pohon itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa-apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Tuhan Yesus dalam pelayanan, Tuhan Yesus pada waktu itu masih 100% manusia, dia lapar. Dia lapar. Kita lihat. Waktu dia lapar gimana ya. Di tengah-tengah hutan saya mau cari makanan. Dia lihat ada satu pohon ara. Pohon ara ini waduh tubuhnya bagus. Daunnya bagus. Ternyata Tuhan Yesus datang cari. Mana buahnya kok tidak ada. Buahnya tidak ada. Tuhan Yesus langsung mengutuki pohon itu. Ya. Saat ini juga mati. Berarti apa? Kalau kita ikut Tuhan, kita sebagai pohon, tidak ada buah-buah pertobatan. Tuhan satu saat dia datang, kita tidak melihat, tidak ada buah, Tuhan akan mengutuki. Dia bilang, terkutuklah kau pohon ini. Jadi kalau kita ini sekarang, tidak ada buah-buah pertobatan. Hanya apa? Daun saja, daun yang banyak. Daun itu menceritakan keberkatan, kekayaan. Kita ingat pohon beringin, kalau kita capek, kita datang ke pohon yang rimbun, kita duduk bernaung di bawah pohon itu. Karena apa? Banyak daun-daun yang ada di situ. Daun menceritakan apa? Berkat, berkat duniawi. Kalau kita hanya ikut Tuhan, hanya kejar berkat dunia saja, tetapi kerohanian kita kosong, tidak ada buah-buah pertobatan dalam kehidupan kita, Tuhan tidak mau. Tapi zaman sekarang banyak orang mengikuti Tuhan, mencari berkat-berkat duniawi. Kalau dia katakan sudah berkat duniawi itu adalah berkat. Tidak. Yang dikatakan berkat kalau ada pertobatan di dalam kehidupan kita. Saya sudah terus dari mimbar saya sampaikan. Tuhan, saya sudah sampaikan terus. Apakah sudah terjadi mujizat? Sudah terjadi mujizat? Sudah terjadi perubahan? Tuhan hanya ngomong begitu. Jangan engkau jemu-jemu menyampaikan firman Tuhan. Teguhkan hatimu, kuatkan, terus sampaikan. Urusan mereka sadar dan tidak, itu urusan Tuhan. Kembali lagi Bapak Ibu.
Jangan sampai satu kali saat Tuhan datang mau cari buah di dalam kehidupan kita. Tidak ada. Tidak ada. Minggu lalu saya pergi sama-sama lagi ke Pacet bertiga. Di atas sudah mengikuti Tuhan yang ikut sama saya. Sudah mengikuti Tuhan sudah sekian lama. Suruh berdoa saja dah mau. Dia dari gereja tua. Suruh berdoa saja dah mau. Dan dia katakan, saya bilang, minggu depan kamu berdoa. Dia bilang, kalau saya berdoa minggu depan, saya tidak ikut. Tapi dia punya duit banyak. Punya duit banyak. Duitnya banyak sekali. Mau makan apa segala semua kita tidak boleh bayar, dia bayar. Tapi suruh berdoa aja tidak mau. Tapi ada satu orang. Ya, dari aliran seperti kita begini. Ya, dari satu gereja. Saya bilang, kamu berdoa. Dia orang 7. Orang ini kan baru ikut. Kamu berdoa. Dia berdoa. Hadirlah Tuhan begitu luar biasa. Ada pertobatan. Ada buah-buahnya. Nah kembali lagi kita bagaimana. Kalau kita disuruh berdoa mau. Tidak mau. Jangan, tidak boleh. Kita harus bisa. Ada buah-buah pertobatan. Akhirnya kita melihat. Di sini kita belajar Bapak Ibu. Di dalam Matius 6 kembali lagi. Dikatakan di sini. Karena ada satu saat. Di dalam ayat 21. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang berseru-seruku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat namamu dan mengusir setan namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamulah sekalian pembuat kejahatan. Jangan sampai seperti ini Bapak Ibu. Hai juga saya sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai seperti ini. Saya sudah menyampaikan banyak mujizat terjadi. Banyak pertolongan Tuhan terjadi. Saya berpikir bahwa saya ini adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Ternyata waktu saya pulang. Tuhan bilang saya tidak pernah kenal engkau. Loh Tuhan, kenapa kau tidak kenal saya? Bukankah dalam 1 tahun sekian bulan saya sudah melakukan memberikan makan kepada orang-orang lemah? Itu kan perintahmu. Bukan saya sudah lakukan. Tuhan, bukan saya sudah jalankan ini. Saya sudah buat ini. Saya tolong orang ini. Saya lakukan ini. Kau lihat hati saya gini. Tuhan bilang, pergi engkau. Saya tidak pernah kenal kamu. Karena selama ini engkau melakukan. Di dalam hatimu tidak tulus. Punya motivasi. Tuhan kau tahu. Wong dia tahu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak perpanjang lagi. Sudah waktunya. Ya, kita akan akhiri. Tinggal boleh kita renungkan. Nanti malam, sore ada perjamuan kudus. Ini firman yang sekarang kita bawa. Yang kita dengar. Kita boleh periksa diri. Apakah kita ini berkenan sama Tuhan apa tidak? Ini Tuhan masih memberikan kepada kita waktu. Ya, kurang lebih 6-7 jam untuk mengoreksi kembali. Kalau nanti sebentar kita datang sore, kita renungkan sebelum kita makan, kita minum, kita periksa diri. Percaya kalau kita makan, minum dengan benar. Pasti Tuhan tolong. Makan, minum dengan benar, pasti Tuhan tolong. Oke, saya minta pemusik, singer, ya. Biar pagi hari ini kita sudah dengar firman, kita dengar baik-baik, berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya ada satu perubahan. Ya, ada satu perubahan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita renungkan baik-baik ya, kita renungkan baik-baik. Haleluya.